pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Sragen untuk menemui Bapak Sri Pambudi yang beliau adalah Ketua Fraksi Golkar di Kabupaten Sragen. Kita akan berbicara tentang Mbak Yuni, Bupati Sragen, terkait dengan kinerja beliau dalam menangani COVID ini. Oke, Assalamualaikum Pak Sambudi. Waalaikumsalam. Pak Pambudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Ini kemarin kita sudah wawancara dengan beberapa, dengan Pak Parno, dengan Pak Fatur Rahman. Kita ingin meminta tanggapan begitu dari Pak Pambudi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sragen tentang kinerja dari Mbak Yuni, Bupati Sragen. Yang pertama, Bapak, bagaimana selama ini evaluasi yang didapatkan oleh fraksi Partai Golkar terhadap evaluasi Dewan dari fraksi Golkar dan kinerja Mbak Yuni selama PPSBB PPKM ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan pemirsa dan juga Mas Safruddin yang telah berkenan mewawancarai kita. Saya selaku Ketua Fraksi Golkar mungkin mewakili teman-teman Fraksi Golkar mungkin untuk menanggapi kinerja ya Saudara Bupati Mbak Yuni selama masa COVID pandemi ini. Jadi perlu kita sampaikan juga bahwasanya pandemi COVID masuk di Indonesia itu adalah di awal Maret 2020. Itu sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi, dan Sragen menurut kita memang sejak awal tentunya kaget. Artinya kaget itu sesuatu hal yang baru langsung menyebar, sehingga pada awal-awal itu kita tentunya pasti perlu penyesuaian diri, sehingga langkah-langkah yang dilakukan pada awal itu adalah tentunya untuk menaati aturan dari pemerintah, yaitu tentang 3M, tentang pembatasan-batasan wilayah, sehingga secara umum dulu, secara overall gitu kita sampaikan memang Sragen menurut kami lumayan bagus dalam hal menangani pandemi COVID itu sendiri. Itu juga dibuktikan bahwasannya kita pernah turun level ya, jadi dulu sempat 4, 3, 2, fluktuatif, kita kembali 3, artinya memang ini sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri karena wabah ini menyebar dengan cepat. Tetapi sekali lagi overall di sisi plus minusnya saya kira Bupati dalam hal ini lumayan bagus, lumayan responsif dalam hal menangani pandemi itu sendiri. Sepengetahuan dari Pak Sambudi, Pak Pambudi, program sosial dari warga yang terlihat sekali dilakukan oleh Bu Yuni apa? Kemarin itu karena di awal tahun 2020 ya, jadi kita mulai dari awal saja, kita Pemda maupun DPRD melakukan refocusing anggaran, karena kita nggak siap kan gitu, dana-dana anggaran tak terduga yang masuk di APBD itu tidak mencukupi, sehingga kita perlu menggeser kegiatan. Kita melakukan refocusing di DPR sendiri, di sekretariatan Dewan, kita juga menggeser anggaran untuk bisa membantu kepada masyarakat yang terdampak COVID, dan salah satu di sosial ekonomi tentunya kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, kan seperti itu. Artinya mungkin dari orang miskin, terus ada yang terdampak PHK, itu ada bantuan sosial yang dianggarkan oleh Pemkab Kabupaten Sragen, dan juga kepada masyarakat yang kena COVID itu sendiri, baik isoman dan keluarganya, itu diberikan santunan. Itu bagian dari bantuan sosial. Kalau percepatan penyediaan alat-alat ya, seperti vaksin, kemudian kalau yang dulu-dulu awal-awalnya ketersediaan isolasi mandiri atau isolasi terpusat dan sebagainya, ini bagaimana pendapatnya Golkar? Oke.
Terima kasih. Jadi kalau kita melihat ke penanganan di awal dulu, memang pemerintah pada waktu itu tentunya sempat mengalami agak kendala kan gitu, karena memang artinya seperti masker, hand sanitizer, hazmat itu kebutuhan yang sangat harus dibutuhkan cepat, tetapi mungkin karena sesuatu hal sehingga kita juga bergotong royong. Kita dari fraksi Partai Golkar ini juga ikut membantu program pemerintah, kita juga ikut percepatan juga karena kita juga menyiapkan pada waktu itu membagikan masker, hand sanitizer, dan memang akhirnya pemerintah secara terencana, secara progresif akhirnya membuat tempat-tempat yang dijadikan isoman ya, karena ternyata ya namanya orang banyak, artinya sehingga masyarakat banyak. Dia awal-awal yang pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan untuk penampungan, dalam artian warga-warga yang dari bepergian, artinya dari luar masuk ke Sragen, kita berikan tempat-tempat untuk isoman terlebih dahulu sebelum masuk ke rumahnya, dan juga mengaktifkan posko Jogotongo. Itu yang hal yang dilakukan itu yang oleh pemerintah. termasuk yang kinerja yang bagus Ya. Oke, selanjutnya apakah Bupati juga sering melakukan kunjungan, Pak? Menurut pandangan Golkar, kunjungan ke daerah-daerah untuk memotivasi warganya terkait dengan penanggulangan COVID ini? Oke, jadi karena pandemi ini pandemi yang memang mengharuskan orang untuk tidak ketemu dengan orang ya, masalahnya ini kan jadi sesuatu yang agak repot juga. Tapi artinya dalam hal beliau ke bawah, kita juga sempat pernah tahu juga beliau datang ke beberapa kecamatan-kecamatan itu, ke desa, untuk memberikan support agar masyarakat untuk tetap tenang, untuk tetap prokes, untuk tetap menaati peraturan-peraturan sehingga demi keselamatan bersama. Kita pernah tahu itu. Oke. Kalau komunikasi dengan Dewan sendiri bagaimana selama ini dalam melakukan kebijakan-kebijakan, Pak? Kalau secara umum kan itu kan kebijakan yang berada di eksekutif ya Mas, sehingga beliau pasti tentunya langsung mengeksekusi atau melakukan kebijakan-kebijakan tersebut dengan langsung ke dinas teknis, paling kalau ke Dewan ya kalau ada refocusing anggaran, kalau ini membutuhkan anggaran harus dengan keputusan Dewan kebijakan itu baru ke Dewan. Contohnya misalnya gini, di tahun 2021 itu kan muncul varian Delta. Dan yang paling agak bermasalah kan tentang tabung oksigen. Nah, padahal kita tidak siap pada waktu itu, rumah sakit tidak siap. Akhirnya kita melakukan, Bupati melakukan percepatan, melakukan pergeseran anggaran, melakukan pengajuan lebih cepat. Arti pengajuan sebelum anggaran APBD perubahan itu mendahului anggaran lah bahasanya. Itu karena itu dibutuhkan, artinya itu salah satu fungsi dinamisasi antara DPRD dan Pemkab untuk mempercepat. Oke Pak, kalau pembinaan kepada warga terdampak ya, dalam hal ini pelaku-pelaku UMKM dan sebagainya, ini sepengetahuan Golkar bagaimana, Pak? Kalau setahu saya kepada pelaku UKM di tahun 2020 itu adalah Pemkab dengan melakukan pembuatan masker. Artinya ketika terdampak dia nggak dapat kegiatan gitu, pemerintah melakukan inovasi bahwasanya pembuatan 1 juta masker dengan mengoptimalkan kepada para pengrajin UMKM. Jadi kita tidak beli masker gitu, tapi kita membuat masker dengan memberdayakan UKM yang ada di kabupaten. Itu salah satunya ya? Iya, itu salah satunya. Oh, kalau kepada para perempuan ya, perempuan kan banyak yang terdampak itu. Pelatihan kepada perempuan sepengetahuan Mas Budi selain yang masker tadi ada nggak pelatihan? Kalau kita setahu saja yang itu aja. Jadi gitu. Kelihatannya pelatihan setahu kami kok tidak ada. Artinya tidak ada, itu ada pelatihan lah di Disnak itu ada pelatihan. Ya. Tapi apakah ini pelatihan reguler atau memang ini hanya khusus dalam COVID? Kita belum sempat untuk melihat ke detailnya. Tapi kalau bab anggaran pelatihan itu ada. Nah, cuman apakah ke gendernya pengaruh utamaan ke perempuan ya itu yang belum kita intensifkan. Oke. Pak Budi mungkin mengenal dekat ya Bu Bupati ya, mungkin
sebagai anggota legislatif yang termasuk senior ya di Sragen ini, jiwa kepemimpinan Bupati ini kelihatan jawani apa tidak? Gini, kalau kita dengan Bu Bupati sendiri kenal juga lama karena beliau pertama kali kan juga di 2009. Nah, kita anggota DPR Sragen dulu sebelum masuk ke Bupati, kita kenal secara pribadi ya tidak begitu dekat lah, artinya kenal gitu aja karena beliau kebetulan kan berbeda partai dengan kita. Akan tetapi kita di sisi pemerintahan saya melihatnya Bupati ya cukup jawani lah. Artinya jawani itu karena di situasi seperti ini pandemi, pemimpin harus lebih responsif. Nah di situ saya melihat Bupati cukup jawani. Ketika cukup jawani, beliau langsung tanggap gitu loh maksudnya. Tanggap Jowo, apa yang harus dia lakukan buat sidu gitu. Sehingga dia bisa menenteramkan masyarakat, dia bisa menenangkan, itu adalah bagian dari kejiwaan. Tapi sepengetahuan Pak Budi, Mbak Yuni itu sering puasa Senin Kemis atau puasa weton gitu apa gimana Pak? Kalau kan pernah deket ya? Kalau pribadi saya tidak tahu Mas. Karena kalau ketemu kan juga ketemu rapat-rapat seperti ini, sehingga ya kan kalau beliau tidak makan misalkan kita juga nggak tahu apa beliau puasa pada. Tapi artinya dalam hal konteks kepemimpinan ataupun secara kultural, kulturalnya dia jawani lah, paham. Artinya kepada misalnya sisi orang tua seperti apa, misalkan mungkin pada kakek-kakek dan sebagainya, beliau cukup. Baik, yang terakhir kali Pak Budi. Pak, sekarang kira-kira program yang paling urgent yang harus dilakukan oleh Mbak Yuni dalam menangani COVID-19 ini apa? Artinya kita harus segera melakukan pemulihan ekonomi dan infrastruktur. Itu adalah hal yang paling urgent karena antara ekonomi dan infrastruktur adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan kan gitu. Ekonomi akan semakin berkembang ketika infrastrukturnya bagus. Nah, akan tetapi karena di situasi kita seperti ini, artinya juga terdampak ya karena ketika dana transfer dari pusat ke daerah juga berkurang, DAU kita berkurang, akhirnya Bupati memang melakukan terobosan lagi ya dalam hal untuk percepatan, yaitu melakukan pinjaman. Ya, dan itu juga untuk membangun infrastruktur dan juga ekonomi, karena membangun pasar dan juga membangun jalan, sehingga karena ini demi kepentingan masyarakat, tentunya fraksi Golkar mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat juga untuk segera pemulihan ekonomi. Oke. Nah, terima kasih Pak Budi. Inilah tadi saudara pemirsa wawancara kami dengan Pak Sri Pambudi, Ketua Fraksi Golkar di Sragen. Beliau adalah salah satu anggota DPRD yang senior karena sejak 2009 beliau ini sudah jadi anggota DPRD di Sragen. Baik, terima kasih Pak Budi atas wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.